Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 30 April 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kamu Ketahuan. Wah, seperti judul lagu. Kamu Ketahuan. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak kebenaran firman Allah waktu kami simak, kami pelajari bersama, bahwa sesungguhnya Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Baiknya kami diketahui Tuhan, buruknya kami diketahui Tuhan, dan tidak yang ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kamu ketahuan. Ada upaya yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yaitu bersembunyi dari Tuhan. Seseorang yang bersembunyi itu banyak alasan dan motivasinya. Alasan yang pertama adalah alasan yang baik, yaitu tatkala kita menghadapi ancaman bahaya, mungkin perampokan, mungkin ancaman yang lain, atau binatang buas, atau hal-hal yang lain, maka kita akan bersembunyi. Maka bersembunyi adalah sebuah tindakan bijaksana. Kita tidak menantang maut. Kita tidak menantang orang-orang yang jahat, yang mau merusak kehidupan kita, yang mau menghancurkan kita, maka kemudian bersembunyi. Namun motif lain daripada bersembunyi adalah memang untuk meninggalkan jejak. Dia sudah berbuat kejahatan, maka dia berjuang untuk menghapus jejak daripada kesalahan yang dibuatnya. Dan mencoba bahwa kalau sudah terjadi sebuah perbuatan, maka pihak yang akan mengeceknya tidak tahu karena kita tidak ada di sana. Seakan-akan inilah peristiwa kucing-kucingan antara Adam dan Hawa dan Tuhan. Setelah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat dan menyadari bahwa perbuatan itu adalah tindakan yang keliru, tindakan yang salah, tindakan yang melanggar perjanjian antara Adam dan Hawa dengan Tuhan. Lalu Alkitab mengatakan, maka Adam dan Hawa bersembunyi. Bersembunyi di antara pohon-pohon dalam taman itu. Lalu yang mengherankan, apakah Adam dan Hawa tidak pernah mengenal siapa itu Tuhan yang sesungguhnya? Apakah Adam dan Hawa tidak paham bahwa segala perbuatan itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan? Lalu dia bersembunyi. Lalu siapa yang akan disalahkan kalau ada yang makan buah pengetahuan baik dan jahat itu? Pada saat itu manusia cuma dua, Adam dan Hawa. Tidak ada pribadi lain, tidak ada manusia yang lain. Yang ada ya cuma setan itu. Namun setan dari mana asal mulanya? Setan dari mana asal mulanya? Sekalipun Alkitab tidak pernah mencatat dari mana asal mula setan di dalam kitab Kejadian, namun dalam bagian ayat yang lain, di dalam kitab yang lain, setan adalah sama seperti juga Adam dan Hawa, yaitu melanggar perintah Tuhan. Dia adalah penghulu malaikat yang jatuh menjadi setan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setelah kemudian Adam dan Hawa mendengar langkah kakinya Tuhan, maka ketakutanlah mereka, dan mereka tidak bisa lari daripada apa? Dari hadapan Tuhan. Harus mempertanggungjawabkan dengan apa yang sudah dilakukannya. Sehingga dalam peristiwa ini, wanita Adam yang laki-laki juga dikutuk Tuhan, Hawa dikutuk Tuhan, iblis pun dikutuk Tuhan. Semuanya mendapatkan dampak akibat daripada perbuatannya melawan hukum-hukum Tuhan. Sementara hukum dan peraturan Tuhan dibuat
Seyogianya adalah untuk kebaikan Adam dan Hawa. Sekalipun ada yang bertanya, Tuhan mengapa iseng banget sih? Mengapa Tuhan itu seperti tidak ada pekerjaan? Meletakkan buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah misteri dan rahasia Tuhan. Namun karena ada buah pengetahuan baik dan jahat, itulah kesetiaan kita menjadi berarti. Tatkala kita hanya diatur Tuhan seperti robot yang tidak punya kebebasan memilih, kebebasan bersikap, maka kita bukan lagi ciptaan yang bisa punya kehendak, punya pilihan sendiri. Itulah kehendak dan pilihan yang diberikan oleh Allah, namun manusia salah dalam menggunakannya. Sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari dalam peristiwa ini? Yang pertama, tidak ada hal yang tidak diketahui Tuhan sekecil sedetail apapun dalam hidup ini. Kalau sahabat seperjalanan melakukan hal yang baik, tidak dihargai oleh orang lain, tidak diperlakukan sebagaimana semestinya, jangan takut. Kalau kesalahan dapat kutukan, dapat hukuman dari Tuhan, maka apa yang baik pun Tuhan akan lakukan segala sesuatu. Akan diberikan upahmu besar di surga. Tuhan akan perhitungkan, Tuhan bisa lipat gandakan, Tuhan bisa kembalikan tidak hanya yang hilang, yang ada pada dirimu. Tuhan akan lipat gandakan kehilangan-kehilangan yang terjadi dalam hidup seorang anak Tuhan, termasuk bagaimana Ayub mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa dan Tuhan gantikan berlipat ganda. Itu adalah sebuah kuasa dan hak prerogatifnya Tuhan. Jadi sewaktu kita berbuat baik, melakukan yang terbaik, disalahpahami, disalah mengerti, dimanfaatkan, jangan takut. Tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Demikian juga sewaktu kita mau berniat berbuat yang jahat, berbuat yang buruk, berbuat yang curang, berbuat dusta, berbuat ketidakjujuran, berbuat menyimpang, sekecil apapun, maka engkau bukan sedang lari dari manusia. Dari hadapan manusia kita bisa bersembunyi, namun di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa lari. Di hadapan Tuhan terang benderang. Di hadapan Tuhan tidak ada sudut-sudut di mana engkau bisa bersembunyi. Di ujung lautan Tuhan ada, di dasar lautan Tuhan ada, di sudut paling gelap Tuhan ada. Jadi tidak pernah ada yang terhindar dan lolos dari pengamatan Tuhan. Dengan memahami sahabat seperjalanan kemahatauan Tuhan, dan setiap tindakan itu ada akibatnya, maka yang kedua yang kita pelajari apa? Setiap apa yang kita buat itu ada dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif, akibat yang diakibatkan oleh apa yang kita lakukan. Dengan memahami sifat Tuhan yang maha tahu, yang maha adil, yang maha bijaksana, maka kita harus bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang sedemikian. Kalau kita ada ketidakadilan yang kita terima, perlakuan buruk yang terjadi pada dirimu oleh siapapun juga, maka Alkitab mengajarkan engkau tidak perlu menghakimi, engkau tidak perlu melakukan tindakan. Allah sendiri yang akan mencari Adam dan Hawa yang mencoba bersembunyi di antara pepohonan, akan mencari orang yang berbuat jahat, yang bersembunyi dari banyak hal dalam dunia ini. Tuhan akan mengejarnya, Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya. Demikian juga kalau kita melakukan semua yang baik di hadapan Tuhan, kamu ketahuan. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Dengan demikian, marilah kita semakin tabah menghadapi hidup ini, semakin kuat, semakin mengandalkan Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan hidup semakin kudus dan benar, kita menjauhi kejahatan, menjauhi kelicikan, menjauhi hal-hal yang buruk, karena di hadapan Tuhan kamu akan ketahuan, tidak ada yang tersembunyi. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami baca. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, baik yang buruk maupun yang baik. Tuhan akan menegakkan keadilan, Tuhan akan memperlakukan segala sesuatu dengan caranya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.